Baik, Shalom. Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, di mana nanti kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan hari ini kita sudah masuk di hari Rabu, tanggal 13 Oktober, dengan judul Umatnya yang Khusus. Dan pelajaran sekolah sahabat kita akan dibahas oleh hamba Tuhan, Pendeta H. Sibuya. Kita akan awali pertemuan kita pada siang hari ini dengan sebuah lagu pujian. Apabila damai perjalananku atau ombak keras memalu, apapun nasibku, aku berseru, baiklah, baiklah bagiku, baiklah bagiku, baiklah, baiklah bagiku. Oh Tuhan, lekaslah datang di awan dengan kemuliaan-Mu. Nafiri berbunyi, datanglah Tuhan, itu pun baiklah bagiku, baiklah bagiku, baiklah, baiklah bagiku, baiklah, baiklah bagiku. Baik, kita akan berdoa, sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih oleh karena waktu dan kesempatan yang indah, di mana Tuhan telah menjaga, memelihara dan melindungi kami, serta menyertai dalam pertengahan aktivitas kami sepanjang pertengahan hari ini. Sementara kami akan beribadah kepada Tuhan melalui pujian, doa, belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan bersama dengan kami, agar ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, khususnya pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Hemat Sibuya, boleh mengarahkan kami, agar kami boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan, dan kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kami yang mengikuti ibadah kami ini, baik melalui Zoom meeting, Facebook, maupun di YouTube. Biarlah Tuhan akan memberkati seluruh perangkat, dijauhkan dari halangan dan rintangan,
agar kemuliaan Tuhan boleh kami rasakan pada siang hari ini. Kami berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang akan masuk bergabung bersama dengan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan pelajaran sekolah sahabat kita yang akan dibawakan oleh Pendeta Hemat Siboya. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu tema kita, I Will Go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Baik, sebelum Pendeta Siboya akan memaparkan pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini, saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang mengikuti diskusi pelajaran sekolah sahabat kita, baik melalui Zoom meeting maupun di Facebook. Jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran kita pada siang hari ini, Bapak Ibu boleh tulis di ruang komentar bagi yang mengikuti melalui Facebook, dan di ruang chat bagi Bapak Ibu yang mengikuti melalui Zoom meeting pada siang hari ini. Dan nanti hamba Tuhan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Baik, waktu yang indah ini saya berikan kepada Pendeta Siboya untuk menguraikan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini dengan judul Umatnya yang Khusus. Silakan Pendeta. Selamat siang semuanya. Baik, saudara-saudara, ini pelajaran sekolah sahabat kita ini, satu pekan ini adalah sangat baik. Dan ini sangat baik untuk kita diskusikan, kita renungkan, dan kita hayati. Yaitu perjanjian kekal. Baik, saya tidak mengulangi dari awal, yaitu bagaimana itu perjanjian, ya, apa itu berit, diateke, bagaimana itu perjanjian, yaitu persetujuan bersama antara Allah dengan bangsa Israel. Tapi satu hal yang sangat perlu kita lihat sejarah dari perjanjian ini. Bangsa Israel, sebagaimana kita tahu, mereka menjadi budak di Mesir selama 400 tahun atau 430. Ini dua-dua dibenarkan. Dan mereka ini sebagai budak, lalu Tuhan melihat kepada mereka. Dan Tuhan mau memanggil mereka dari sana. Dari perbudakan itu. Untuk apa? Untuk digunakan oleh Tuhan
Untuk apa? Ada tujuannya. Tujuannya yaitu memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Lalu kita berpikir, mengapa Tuhan begitu repot mencari bangsa Israel ke Mesir? Kenapa enggak cari bangsa yang lain? Dan kalau kita lihat perbandingannya, bangsa Israel dengan contohnya bangsa Asyur, yang ibu kotanya Ninive, malah saya katakan lebih hebat itu Asyur. Kita tahu pelajarannya menurut Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus mengatakan Ninive akan dijungkirbalikkan, mereka bertobat. Tetapi bangsa Israel tidak ada pertobatan. Mereka menjauh dari Tuhan. Tapi kenapa mereka harus dicari oleh Tuhan dan dibawa kembali ke Yerusalem, dibawa kembali ke Palestina, yang tadinya mereka berasal dari situ. Lalu Tuhan mau kembalikan kembali ke sana. Tujuannya ialah supaya nama Tuhan yang ditinggikan. Dan kalau kita pelajari lebih jauh, mengapa Allah memilih bangsa Israel menjadi sebagaimana di sini dikatakan, yaitu umat yang khusus, bangsa pilihan. Kenapa mereka dipilih sebagai bangsa pilihan? Ya, salah satu alasan kita lihat Palestina itu bukan di ujung dunia, tapi itu adalah di koridor dunia. Jadi ditinjau dari secara geografis, maka bangsa Israel mereka mempunyai posisi yang sangat strategis untuk bisa memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, firman Tuhan kepada dunia. Secara geografis, Yerusalem, Palestina diapit oleh 3 benua. Benua Asia, benua Afrika, dan benua Eropa di sana. Jadi ada 3 benua yang diapit. Dengan demikian, maka bangsa Israel sangat mudah memberitakan kabar baik itu. Dan juga di zaman Perjanjian Lama, secara evangelism, maka Allah menggunakan metode CAM strategi. CAM strategi itu tidak perlu bangsa Israel keluar dari Palestina untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan membuat mereka itu hebat, luar biasa, istimewa, khusus, sehingga bangsa-bangsa lain tertarik untuk datang ke Yerusalem. Dan kita ingat zamannya Salomo, bagaimana Ratu Seba datang untuk melihat kehebatan dari Raja Salomo. Lalu Tuhan mengatakan, memanggil bangsa Israel itu sebagai terang. Dalam Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah dan menjadi teranglah. Terang itu memancar dari tempatnya. Terang itu bagaimana dia membuat menarik orang lain datang. Saya memahami itu sebagai terang itu ialah CAM strategi daripada Tuhan. Dan kita coba kalau malam-malam kita hidupkan lampu, maka akan datang serangga-serangga. Datang apa? Semua datang berkerumun. Bahkan saya orang Sibolga di pantai, kalau orang menangkap ikan di laut dengan membawa terang, lalu dinyalakan terang, ikan-ikan pada kumpul untuk menangkapnya. Itu sebabnya kalau lagi terang bulan, ikan itu menyebar karena nggak tertarik dengan satu terang. Karena ada terang di mana-mana. Jadi ikan mahal kalau itu lagi terang bulan. Tapi pada waktu kegelapan malam, menyalakan terang, menarik orang datang. Bangsa Israel dipanggil sebagai terang, bangkitlah dan menjadi teranglah. Tapi mereka gagal memberitakan kabar baik itu. Dan akhirnya kita lihat di zaman Perjanjian Baru, zaman kita sekarang,
Tuhan menambah satu strategi lain. Selain kita dikatakan, Yesus katakan, kamulah terang dunia, tapi juga Yesus katakan, kamulah garam dunia. Jadi sebagai garam dunia, dia harus keluar dari tempat garamnya. Di restoran ada istilah disebut salt shaker. Ya, jadi salt shaker itu tempat garam harus diginiin supaya apa? Menggunakannya, mengeluarkan garam itu. Sekarang Tuhan beralih dari come strategi menjadi go strategi. Harus pergi. Baik, itu yang membuat bangsa Israel itu sebagai bangsa yang khusus, yang istimewa bagi Tuhan. Dan dengan perjanjian, Allah menggunakan mereka untuk memberitakan kemuliaan Tuhan kepada dunia, dan Tuhan berjanji mau mengangkat mereka menjadi kepala. Itu sebabnya dibuat mereka sukses, dibuat mereka berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Itulah yang disebut bangsa yang khusus. Khusus artinya tidak sama dengan yang lain. Saudara-saudara, untuk lebih menjelaskan ini, kita tahu di Indonesia ada namanya Kopassus. Kopassus itu apa? Komando Pasukan Khusus. Kenapa mereka disebut Kopassus? Kopassus dilatih berbeda dengan prajurit yang lain. Mereka mematuhi disiplin yang berbeda dengan prajurit-prajurit yang lain. Itu sebabnya mereka disebut Kopassus. Jadi Kopassus tidak hanya sebagai panggilan pasukan khusus, tapi kalau dia disiplinnya sama dengan tentara yang lain, hidupnya sama dengan tentara yang lain, di mana khususnya? Kekhususan membuat berbeda. Allah menjadikan bangsa Israel itu khusus supaya dia berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi saudara-saudara, ini. Jadi kalau ada kata tetapi, maka rusaklah semua itu. Jadi ini juga kalau dibilang, wah gereja Advent itu hebat. Tetapi, udah habis semuanya. Kalau dibilang hebat doktrinnya, mereka hebat ininya, tetapi. Jadi bangsa Israel, keluar mereka dari Mesir, melintasi bangsa-bangsa yang lain. Dan bangsa-bangsa yang lain itu adalah bangsa-bangsa yang penyembah berhala. Orang kafir. Dan saudara, kata kafir dalam bahasa Ibrani pakai apa? Jadi kalau bahasa Ibrani untuk orang kafir katanya itu pakai kata goyim. Goyim itu bentuk plural dari goi. Goi artinya bangsa. Itu sebenarnya artinya. Jadi karena bangsa Israel itu adalah bangsa umat pilihan Tuhan, jadi di luar sana bangsa-bangsa yang lain itu dipanggil bangsa-bangsa. Jadi ketika disebut bangsa-bangsa itu identik dengan orang-orang kafir. Jadi goyim menjadi sebutan untuk orang-orang kafir. Jadi mereka bangga sebagai umat pilihan. Dan mereka itu menjadi umat pilihan karena janji. Berjanji menurut kepada Tuhan. Dan Tuhan juga berjanji membuat mereka jadi bangsa yang hebat. Tetapi, apa tetapinya, saudara-saudara? Ketika bangsa Israel melewati bangsa-bangsa yang lain itu, bangsa-bangsa orang kafir yang memiliki politeisme, mempunyai banyak Allah, dan yang memiliki kekejaman, kekejian yang mereka lakukan. Bahkan juga karena bangsa-bangsa kafir yang tidak dikendalikan oleh Tuhan, ada yang mempersembahkan anaknya kepada korban-korban apian, dan ini dilalui oleh bangsa Israel, dan mereka pun jatuh kepada dosa yang sama. Sungguh luar biasa, saudara-saudara.
Nanti kalau saudara baca di buku 2 Raja-Raja 17. Pada zaman Raja Hosea sebagai Raja Israel. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mendirikan patung-patung tiang-tiang berhala. Mempersembahkan anaknya ke dalam api. Itu dilukiskan, dilakukan oleh bangsa Israel. Persis seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Maka dengan demikian, di mana kekhususannya lagi, saudara-saudara? Lalu dikatakan di sini dalam pelajaran ini, Musa mengajak bangsa itu, ya, di dalam Ulangan pasal 26, dan dikatakan di sana pada hari ini. Pada hari ini, Hayom Hazeh, dalam bahasa ini, Hayom Hazeh, sebenarnya itu the day of this, atau ini ha itu day, yom hari, hari ini, ya, pada hari ini kamu berjanji dengan Tuhan, Tuhan berjanji kepadamu supaya kamu kembali kepada perjanjian yang semula itu. Itulah yang dikatakan oleh Musa. Tuhan mau mengembalikan bangsa Israel itu supaya Tuhan bisa menggunakan mereka. Saudara-saudara, sebenarnya kita berpikir, mengapa Tuhan mengistimewakan bangsa Israel? Kenapa Tuhan itu kok tidak adil? Kenapa tidak di bangsa-bangsa yang lain ikut dilibatkan? Saudara, saya belajar di sini melihat Allah itu sungguh sangat adil. Allah itu sungguh sangat baik. Tuhan tidak hanya mengistimewakan bangsa Israel. Sebab dengan mengistimewakan bangsa Israel itu menjadi berkat kepada bangsa-bangsa lain. Sesungguhnya Tuhan mengasihi semua bangsa. Jadi Tuhan itu tidak hanya pandang bulu. Kalau bangsa Israel itu kembali ke Palestina, setia menurut kepada Tuhan, memberitakan ini, firman kebenaran Tuhan, bangsa-bangsa lain juga terberkati. Saudara-saudara, kalau kita lihat juga satu contoh, Tuhan memanggil mereka keluar dari Babylon dan kembali reruntuhan di Yerusalem, dan dengan Zerubabel ya membangun itu, dan dikatakan bahwa Second Temple sesudah Bait Salomo yang dirubuhkan, dikatakan bahwa Bait suci Zerubabel lebih mulia dari yang sebelumnya. Kenapa lebih mulia? Karena Yesus hadir di bait suci itu. Yesus hadir di sana. Tetapi kehadiran Yesus tidak membawa apa-apa untuk bangsa Israel. Sebab mereka menolak Yesus Kristus. Dan Yesus katakan di Matius pasal 24 ayat 1. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan. Yesus sebenarnya menunjuk kepada bait suci yang dibangun oleh Zerubabel. Dan dikatakan di situ dalam ayat itu. Lalu Yesus keluar dari bait Allah. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, ini menjadi pertanda kepada bangsa Israel bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Tidak ada gunanya mereka sebagai bangsa pilihan, tapi mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka tidak menyambut kasih karunia yang ditawarkan melalui Yesus Kristus. Yesus keluar dari bait suci. Sejak Yesus keluar dari bait suci, itulah yang dikatakan, baitmu ini akan menjadi sunyi. Kehadiran Tuhanlah yang membuat bait suci itu berguna.
Begitu Tuhan meninggalkan bait suci itu jadi sunyi. Dan sampai Yesus mati di kayu salib, itu robeklah bait suci ini, tirainya. Jadi saudara-saudara, bangsa Israel bangsa pilihan, bangsa yang khusus jika mereka setia kepada Tuhan, menurut kepada Tuhan, berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Seperti Kopassus, mereka harus berbeda dengan prajurit-prajurit yang lain. Itu sebagai tanda kekhususan bagi mereka. Jadi saudara-saudara, sekarang pada hari ini, apa arti pada hari ini? Kalau kita baca itu di kitab Ulangan tadi yang dikutip di pelajaran sekolah sahabat ini, 3 kali diulang pada hari ini. Ini juga mengartikan kalau di hari yang lalu kamu sudah begini, maka pada hari ini merupakan suatu kesempatan. Kita, siapapun yang ikut dalam Zoom ini, ketika Tuhan memanggil kita menjadi umat yang khusus, meskipun tidak lagi sebagai bangsa yang khusus, tetapi Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Artinya, Tuhan mau menggunakan kita, memberitakan Injil kekal kepada dunia ini, memberitakan pekabaran 3 malaikat, dan memberitakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah tujuannya kita menjadi khusus. Tetapi jika kita tidak berhasil menjalankan misi itu, sama seperti kata Yesus, jika garam itu sudah menjadi tawar, dengan apakah dia akan diasinkan kembali? Tidak ada artinya selain diinjak-injak orang. Dan Nabi Yesaya menulis itu dalam Yesaya pasal 7, bagaimana itu dengan kebun anggur yang dirawat oleh Tuhan. Tapi ketika anggur itu menjadi asam, tumbuh onak dan duri, dan Tuhan membuka pagarnya, dan dia pun diinjak-injak. Saudara-saudara, tidak ada artinya umat yang khusus, kebanggaan sebagai khusus, jika tidak dibarengi dengan penurutan dan melaksanakan misi menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Siboya yang sudah membahas pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini berkaitan dengan umat yang khusus. Di ruang chat maupun di Facebook ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jadi silakan nanti Pendeta Siboya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini. Yang pertama ini dari Bapak T. Ritonga. Jadi pertanyaannya begini. Poin-poin apa saja yang khusus dari bangsa Israel dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain? Jadi poin-poin apa yang sangat khusus yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lainnya? Terima kasih, Pendeta. Ya, baik. Terima kasih. Kita lihat yang khusus. Tuhan memanggil bangsa Israel. Dan dikatakan, apa yang membuat khusus? Tuhan katakan pada hari ini, ya. Dan dikatakan jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi yang mana suara Tuhan ini? Firman Tuhan ini. Jadi kalau kita lihat ini, kalau kita lihat kepada bangsa Israel, Tuhan percayakan kepada mereka 10 perintah dan pengudusan hari Sabat diberikan kepada mereka. Dan supaya ini juga diberitakan kepada orang lain, diberitahukan kepada mereka bagaimana rahmat Tuhan melalui korban penghapus dan dosa, dan ini menunjuk kepada Yesus Kristus, ya. Ini yang membuat dan diberikan kepada mereka peraturan-peraturan, ya, perintah-perintah yang harus dituruti. Dan ini tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Itu yang membuat mereka ini, bangsa Israel, menjadi bangsa yang khusus. Contoh ini bagaimana mereka harus menyembah kepada Tuhan Allah
bukan menyembah kepada para allah-allah lain. Tetapi kita lihat bangsa Israel murtad, menyembah patung-patung. Makanya saya katakan di zaman Raja Hosea, bukan hanya di Raja Hosea, di raja sebelumnya. Tapi ini hanya sebagai contoh. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 17. Saudara baca satu pasal itu. Bagaimana di sana kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang harusnya tidak boleh. Orang lain yang bisa melakukan itu. Jadi, ya, mengenai bagaimana bangsa Israel diberikan apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Jadi bagaimana itu, ya, memakan daging yang haram, itu diberikan khusus kepada bangsa Israel dan tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya bangsa-bangsa yang lain, mereka sukanya apa yang mau dimakan. Jadi kata khusus dan umum. Dan mereka itu khusus dengan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Dan inilah yang membuat bangsa Israel itu menjadi bangsa yang khusus atau bangsa yang kudus. Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pendeta Siboya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ritonga. Berikut ada pertanyaan dari Ibu Elvira Dumais. Pertanyaannya adalah, Pendeta, apakah janji Allah kepada bangsa Israel masih cukup relevan dengan masa kini? Jadi apakah janji bangsa Israel itu sangat relevan dengan bangsa Israel pada saat ini? Silakan Pendeta. Wah, ini bagus pertanyaannya. Apakah masih relevan untuk saat ini? Ya, kalau kita lihat Allah memberikan janji itu, pertimbangannya apa? Pertimbangan moral. Dan juga pertimbangan kesehatan. Ada juga yang mengatakan kalau dikatakan mengenai contohnya, inilah yang boleh kamu makan. Inilah yang tidak boleh kamu makan. Oh, itu kan kepada bangsa Israel. Kita bukan kepada bangsa Israel. Tapi saudara-saudara, mengenai apa ini Tuhan berbicara? Ini mengenai moral. Saudara-saudara, kalau saya berbeda dengan para sahabat-sahabat pendeta yang lain, boleh kita berdiskusi. Sebab para pendeta-pendeta yang lain menggambarkan haram dan halal itu hukum kesehatan. Saya tidak memandang itu sebagai hukum kesehatan. Itu adalah hukum kekudusan, hukum moral, kekudusan Tuhan. Saya tidak yakin kalau makan udang jadi sakit. Ada orang karena makan babi, wah babi itu kotor, tidak bagus kepada kesehatan. Di babi itu banyak cacing-cacing, hanya babi yang punya cacing. Apa enggak ada juga cacing-cacing di kambing? Kalau dari segi kesehatan, saya yakin tidak aman kita makan daging apa saja. Dan juga ada yang mengapa ini? Ada satu buku ditulis oleh pendeta Advent tentunya ya. Di dalam daging babi ada cacing trisinosis. Itu sebabnya dia menjadi haram. Saudara-saudara, daging babi haram bukan karena dia tidak sehat, tidak bergizi. Bagaimana kalau ahli gizi bilang tinggi gizinya? Saya makan? No. Lalu, kalau hanya masalah cacing-cacing, cacing pita, cacing trisinosis yang ada dalam daging babi, bagaimana kalau daging babi dibakar 100 derajat, dimasak 100 derajat, mati semua cacingnya. Apa itu bisa saya makan? Saya tidak makan daging babi karena Tuhan menyuruh jangan makan. Tuhan mengatakan hendaklah kamu kudus
Sebab aku ini adalah kudus. Saudara baca itu 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Dan itu dikutip dari Imamat pasal 11 ayat 40. Jadi hendaklah kamu kudus. Kekudusan itu dihubungkan dengan haram dan halal. Jadi masalah haram dan halal bukan masalah kesehatan. Walaupun ada hubungannya dengan kesehatan. Tentu saya yakin makan tahu tempe pasti lebih sehat daripada makan daging. Tapi bukan hanya daging babi. Semua daging. Jadi ini tidak berhubungan dengan masalah kesehatan. Tapi masalah kekudusan. Tuhan mau menguduskan kita. Jadi kudus lawannya yaitu umum. Jadi jangan dihubungkan kudus lawan katanya berdosa. Tidak begitu. Kudus lawannya umum. Dan umum itu artinya semua bisa. Umat yang umum semua bisa. Kalau ada toilet umum semua bisa pakai. Tapi istri saya di rumah itu adalah kudus, khusus. Tidak semua bisa pakai. Demikian satu umat yang khusus, kita bukan yang umum. Ya, tapi kita adalah umat yang khusus. Lalu apakah itu relevan sampai sekarang? Kekudusan relevan sampai Yesus datang, sampai kita masuk ke surga. Tidak pernah itu berubah. Dari kudus menjadi najis. Dari kudus menjadi apa? Tidak bisa. Saya percaya relevans. Kekudusan itu relevans sampai hari ini. Penurutan kepada perintah Tuhan adalah relevans yang berhubungan dengan moral. Tapi ketika upacara-upacara bait suci bangsa Israel itu mempersembahkan korban-korban itu tidak relevan lagi. Karena apa? Paulus sendiri katakan, ya, domba Paskah telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Dialah domba Paskah itu. Tentu kita tidak relevan lagi membawa korban-korban, menyembelihnya kepada Tuhan. Tapi ketika kita berbicara masalah moral, masalah kekudusan, itu relevan sampai hari ini. Begitu pandangan saya. Pastor. Baik, terima kasih Pendeta Sibua. Biasa jawabannya ya berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Elvira tadi. Berikut ini ada pertanyaan dari Facebook ya. Terima kasih Ibu Meliawati yang sangat setia mengikuti program kita pada siang hari ini ya. Setiap hari saya lihat Ibu Meliawati sangat aktif mengikuti diskusi pelajaran sekolah sahabat kita. Terima kasih Ibu. Pertanyaan dari Ibu Meliawati adalah kenapa bangsa Israel dikatakan bangsa yang menurut? Padahal ketika dipimpin oleh Nabi Musa keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel selalu bersungut dan menuntut. Bahkan sampai membuat berhala untuk disembah. Di mana letak penurutannya? Oke, silakan Pendeta Siboya. Baik, saudara. Bangsa Israel menurut, iya. Tapi pernah mereka memberontak? Iya. Jadi bangsa Israel itu sama dengan umat Tuhan sekarang ini. Jatuh, bangun. Menurut, memberontak. Menurut. Mengapa mereka, bangsa Israel, menjadi penyembah berhala, menjadi murtad? Satu, bersahabat dengan para penyembah berhala. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju ke tanah Kanaan, yang bergabung dengan mereka itu ada orang-orang lain bergabung. Dan ini yang membuat mereka kacau. Ini yang disebut dengan mixed multitude. Ya, mixed multitude. Kalau di terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia memang kurang bagus bahasanya. Tapi itu saudara baca di sana orang-orang bajingan. Jadi orang-orang bajingan ini bergabung dengan bangsa Israel. Dan ini yang menghasut mereka. Di dalam Israel rohani pun sekarang ini banyak orang-orang mixed multitude. Tidak murni sebagai umat Tuhan. Dan kita bergabung dengan mereka boleh. Tapi tidak boleh meniru sifat mereka. Banyak pengacau-pengacau di sekitar kita. Ini kita harus jaga. Dan yang kedua, mengapa
Bangsa Israel jatuh karena bersahabat, mereka jatuh. Tapi Tuhan tidak mau memisahkan bangsa itu dari bangsa yang jahat. Kalau mereka dipisah, kapan mereka menginjil ke sana? Kita tidak perlu terpisah dari dunia yang jahat ini. Kita tidak perlu pergi. Saudara-saudara, kalau ada yang berpikiran kalau lipat ke sana, mau menjauhi kejahatan yang ada di kota. Ini juga tidak setuju dengan firman Tuhan. Kita harus bersahabat dengan orang-orang jahat. Yesus bersahabat dengan orang-orang berdosa. Yesus mencintai orang berdosa, tapi Yesus membenci dosa. Dan ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan menyuruh supaya dimusnahkan semua penduduk Kanaan itu. Tapi tidak semua, saudara-saudara. Ditinggalkan sebagian. Dan apa yang terjadi dengan ditinggalkannya orang ini? Inilah yang mempengaruhi bangsa Israel menjadi penyembah berhala. Kenapa? Tuhan mau bangsa itu memuji Tuhan dengan setulus hati, dengan kasih. Allah itu kasih. Umat itu juga harus memuji Allah dengan kasih. Bukan karena terpaksa. Jadi mengasihi Tuhan bukan karena tidak ada pilihan. Ya, mau murtad, ini. Tapi mau mengasihi saya, ya ini. Tuhan tawarkan dua hal ini kepada kita. Ya, kepada bangsa Israel. Dan yang berikut, mengapa mereka jadi penyembah berhala? Kita tahu sejarahnya, pecahnya kerajaan bangsa Israel ini, ya di zaman Rehabeam dan Jerobeam. Jerobeam pergi ke utara dan membentuk kerajaannya berpusat di Samaria. Jauh dari Yerusalem. Bait suci di Yerusalem. Dari Samaria bangsa Israel selalu datang ke bait suci di Yerusalem. Tapi Jerobeam berpikir, kalau orang ini terus-menerus datang ke Yerusalem, mereka juga nanti akan apa? Bersatu kembali. Sebab 10 suku yang memberontak ini nanti jadi menyatu. Ini membahayakan. Apa yang terjadi? Dibuatlah penyembahan patung di Samaria, di kerajaan utara. Nah, ini saudara-saudara, jauh dari rumah Tuhan, kita jatuh ke dalam penyembahan berhala. Jauh dari Tuhan, kita menjadi sama dengan dunia ini. Saudara-saudara kita yang mengakui kita sebagai umat yang sisa, umat yang dipanggil oleh Tuhan, maka kita harus berbeda dengan dunia ini. Ya, kira-kira begitu pandangan saya. Mengapa mereka setia? Kapan mereka setia? Kapan mereka tidak setia? Ya, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pendeta Sibue untuk jawabannya. Yang terakhir ini dari Bapak. Ya, pertanyaan begini. Bagaimana keputusannya antara bangsa pada waktu itu dan bangsa umat pada masa zaman ini? Apa arti umatnya yang khusus pada zaman ini? Ya, jadi kalau pada zaman dahulu, Israel jasmani adalah sebagai bangsa yang khusus, umat Tuhan. Nah, saat ini ada umat-umat khusus, umat-umat Tuhan. Nah, apa kira-kira arti umat khusus pada zaman sekarang ini? Apakah sama dengan zaman dahulu? Silakan, Pendeta. Baik, apakah sama umat yang khusus zaman ini dengan umat yang khusus zaman dahulu? Namanya khusus. Khusus itu berbeda dengan umum, ya. Jadi umat yang umum, ya, itu semua bisa. Jadi kalau mau makan apa, sukanya, namanya umum. Tapi kalau sudah khusus, nah ini, saya sudah bilang tadi, Kopassus dilatih secara khusus, diberi perintah khusus, perlakuannya secara khusus, hidupnya secara khusus. Kenapa dilatih Kopassus seperti itu? Karena punya tugas khusus. Sekarang, masih ada tugas khusus sekarang ini. Selagi masih ada tugas khusus, harus ada juga dipanggil umat yang khusus. Saya percaya sebagai pendeta gereja Masehat Penari ke-7, saya percaya gereja yang saya gembalakan
adalah gereja yang khusus. Yang khusus. Kenapa? Punya pekabaran yang khusus. Kalau sama pekabaran kita dengan gereja lain, buat apa saya dipanggil? Sorry, saudara. Kalau ada yang mau dengar saya ini Zoom saya ini, silakan kita boleh berdiskusi. Apa yang khusus dari Advent? Ada yang dikenal dengan distinctive features of Seventh-day Adventist Church Doctrine. Kita punya pekabaran yang khusus. Pekabaran apa? Yang khusus. Saya ceritakan yang umum. Kalau hukum Tuhan itu tidak begitu khusus. 10 perintah itu sebenarnya tidak perintah khusus itu. Semua gereja harusnya mengikuti itu. Ya, tapi apa satu pekabaran yang saya yakini? Pekabaran 3 malaikat. Pekabaran 3 malaikat ini adalah pekabaran khusus untuk gereja Masepen hari ke-7. Nggak bisa gereja lain. Sorry, saya bukan mau tidak mau melibatkan mereka, tapi boleh datang ke sini jadi gereja Advent, sama-sama kita memberitakan pekabaran 3 malaikat ini. Tapi sangat sulit kalau tidak bergabung dengan umat ini. Kenapa? Pekabaran malaikat yang pertama dikatakan sembahlah Allah, masa penghakiman sudah tiba. Kita percaya ini masa penghakiman sekarang sudah tiba. Investigative judgment sedang berlangsung di surga. Yesus sebagai imam besarnya. Dan ini ditolak oleh gereja lain. Bagaimana ini pekabaran 2.300 petang dan pagi ditolak. Bagaimana mereka juga jadi mempunyai pekabaran khusus untuk ini. Dan yang ikut pekabaran malaikat yang kedua. Pekabaran memanggil supaya umat Tuhan keluar dari Babel. Orang Babel tidak akan bisa memanggil keluar dari Babel. Orang Babel akan nahan di sini kamu. Hanya orang yang bukan anggota Babel itu yang bisa memanggil. Hai, keluar kamu umatku dari Babel itu. Apa itu Babel? Babel menjadi lambang kekacauan. Yang rubuh, hanya yang sudah rubuh. Doktrinnya sudah rubuh. Harus mengikuti ini firman Tuhan. Tapi sudah rubuh. Siapa yang punya pekabaran untuk mengembalikan umat Tuhan kepada Alkitab ini? Siapa yai? Itulah tugas khusus dari gereja Masehi Advent hari ke-7. Itu sebabnya gereja Advent ini dikenal dengan istilah. Tolong saya tekankan ini. Bagi saudara-saudara yang bukan Advent, kenali Advent ini. Saya Pendeta Hemat Sibuya memperkenalkan 2 gelar diberikan untuk gereja Advent. 1, Prophetic Church. The Prophetic Church artinya gereja yang berdiri karena nubuat. Gereja Advent bukan Protestan. Banyak juga orang Advent tidak mengerti. Dikira Protestan. Gereja Advent ini bukan Protestan. Karena apa? Kita tidak memprotes dari gereja. Kita tidak pecahan dari gereja. Kita bukan offshoot. Bukan sempalan. Tapi ini gereja The Prophetic Church. Gereja yang berdiri karena nubuatan. Jadi kalau di KTP dibuat kita Protestan, itu namanya digolongkan kepada Protestan. Tapi kita tidak Protestan. Jadi The Prophetic Church. Dan yang kedua, The Remnant Church. Gereja yang sisa. Kenapa disebut gereja yang sisa? Sudah, gereja Tuhan tetap ada dari Taman Eden, dari kejatuhan, sampai kepada Yesus datang. Jadi gereja itu, gereja itu bukan hanya ini gereja. Gereja yang setia kepada Tuhan ada sebelumnya. Dan kita percaya, ada gereja-gereja yang Protestan setia kepada Tuhan. Menentang segala yang berhubungan, yang menentang firman Tuhan. Mereka setia kepada Tuhan.
dan mereka teraniaya. Dan saudara, gereja mengajarkan nubuatan 1260 petang dan pagi, 1260 tahun yang dimulai dari 538 sampai 1798, digenapinya nubuatan Daniel pasal yang ke-7 ayat 25, dan apa yang terjadi selama 1260 tahun ini dikenal dengan the dark of ages, masa kegelapan. Kegelapan apa yang ada? Di sana berjayanya gereja. Gereja menganiaya gereja. Aneh saudara. Kok gereja menganiaya gereja? Kita tahu perjuangan Martin Luther. Kita tahu apa yang terjadi di Bohemia. Orang Moravia yang dianiaya. Dan kita tahu juga yang terjadi di Jerman. Orang-orang yang memprotes. Ini yang Protestan. Protestan artinya pembangkang. Kalau saudara baca buku yang ditulis oleh Jeffrey Quill, sejak gereja tahu di dunia ini, kata Protestan itu, gereja Katolik yang memberikan itu kepada mereka. Mereka ini pembangkang. Lalu mereka bilang, iya, kami adalah pembangkang. Gereja pembangkang. Protestan artinya pembangkang. Lawan, ya, church, melawan gereja, kekuasaan gereja pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa John Huss merupakan the morning star of Reformation. Martin Luther sebagai pencetus reformasi. Ini penganiayaan yang besar. Kita lihat bagaimana hamba-hamba Tuhan tetapi penganiayaan itu terhenti 1798. Ada karena kita sudah mencatat Jenderal Berthier dari Prancis menangkap Paus pada waktu itu. Munculnya reformasi Prancis yang mengatakan mereka, kami tidak percaya lagi kepada Allah. Kami percaya kepada the goddess of reason, dewi pikiran yang bersembah. Dan kita lihat, sesudah reformasi Prancis ini, sesudah penganiayaan yang besar ini, muncul gereja Sekiat Penar ke-7 1863 atau 1882 sudah dibentuk gereja 1863 diorganisir General Conference. Inilah yang dikenal dengan umat yang sisa dari penganiayaan besar. Setelah penganiayaan muncul gereja ini, ya itu sebenarnya kita percayai ini adalah gereja yang sisa, the remnant church. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, ya, marah naga itu kepada perempuan itu dan pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang lain ini yang kita sebut dengan yang sah. Siapa mereka yang saya setia menuruti hukum Allah dan mempunyai kesaksian Yesus. Kami tidak bangga jadi umat sah. Siapa saja boleh jadi umat sisa. Mari bergabung. Setia menurut hukum Allah. Dan memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi inilah yang saya mau saya sampaikan. Bagaimana gereja sekarang ini masih mempunyai tugas khusus. Seperti bangsa Israel. Dipanggil punya tugas. Ada dikenalkan the present truth, kebenaran zaman ini. Tuh memanggil satu umat untuk kebenaran zaman itu. Kita mempunyai tugas khusus, maka kita juga adalah umat yang khusus. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Sibue sudah memberikan jawaban yang sangat-sangat baik. Ya. Dan ini ada pertanyaan dari Bapak Frank, tapi sudah terjawab sepertinya ya, kalau kita menyimak dari pembahasan yang sudah dibawakan oleh Pendeta Sibuea tadi. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita sangat terbatas, maka untuk itu saya meminta Pendeta Hemat Sibuea untuk memberikan closing statement untuk pelajaran sahabat kita pada hari ini. Silakan Pendeta memberikan closing statement. Baik, saudara-saudara, terima kasih.
yang mengikuti pembahasan saya melalui Facebook, melalui Zoom ini, ya, saya senang jika ada saudara mau berdiskusi dengan saya, boleh juga minta nomor saya senang berdiskusi untuk firman Tuhan ini. Jadi sebagai umat yang khusus, kita dipanggil Tuhan, umat khusus, tentu punya tugas yang khusus juga, kabar yang khusus juga. Khusus selalu dipandang dengan sebelah mata orang-orang. Salah satu contoh, kita sebagai khusus di dunia, bukannya yang khusus tapi yang unik. Sementara orang lain menguduskan hari Minggu, kita menguduskan hari Keju. Sementara orang bisa makan apa saja, tapi kita, Tuhan, kita ikuti tunjukkan ini boleh kamu makan, ini yang tidak boleh. Sementara orang lain memberitakan pekabaran hanya menyenangkan ping, kita memberitakan pekabaran dari firman Tuhan dan kembali kepada Tuhan, menegakkan peraturan-aturan Tuhan, menegakkan penyembahan kepada Tuhan. Jadi kita adalah umat khusus karena memiliki misi yang khusus. Sama seperti bangsa Israel, dipanggil Tuhan menjadi bangsa yang khusus karena mereka memiliki misi yang khusus. Tapi percayalah saudara, Tuhan membuat bangsa itu jadi bangsa yang besar, membuat mereka jadi berhasil, membuat mereka jadi kepala. Tetapi karena tidak berhasil menyelesaikan misinya, Tuhan juga menurunkan, bahkan menolak mereka sebagai bangsa yang khusus ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, terima kasih Pendeta Hemat Suboya yang sudah membahas pelajaran sekolah sahabat kita. Tentu ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita untuk membekali kita sebagai umat-umat Tuhan secara khusus. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu pujian. Hibur aku.
Baik, kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami sepanjang ibadah kami pada siang hari ini. Dari awal hingga akhirnya, biarlah kemuliaan, kepujian, dan hormat bagi nama Tuhan. Dan berkat bagi masing-masing kami. Sementara kami akan berpisah dari tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap bersama dengan kami. Sehingga sukacita kami boleh rasakan sepanjang hari ini. Dan pertemukan kami besok hari di waktu dan kesempatan yang sama. Agar kami boleh datang bersama-sama untuk beribadah melalui ibadah siang esok hari. Terima kasih Tuhan untuk jawaban-jawaban doa yang akan kami rasakan dan terima pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak, New Jersey. Bagi saudara dan saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang telah meluangkan waktu untuk beribadah, untuk mendapatkan kekuatan yang pasti dari firman Tuhan. Kita bersyukur tentunya atas kesempatan yang indah dapat berbakti bersama kembali pada saat ini. Saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita. Dan pada malam hari ini waktu Amerika kita memiliki kembali satu seperti kesambungan ya dari pelajaran kita pada saat yang lalu atau kemarin ya. Pada saat ini kita akan membahas tentang kitab perjanjian ya. The Book of Covenant bahasa Inggrisnya ya pada pelajaran kita pada saat ini. Mari kita langsung baca pelajaran ini yang telah ditulis oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat kita. Walaupun ide perjanjian atau dalam bahasa Ibrani-nya kata perjanjian atau the covenant itu adalah seperti kita pernah pelajari lalu, berith dalam bahasa Ibrani, itu menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya yang ditemukan di keseluruhan Alkitab. Namun kata ini, covenant ini atau berith ini sering ditemukan dalam kitab Ulangan, sehingga kitab Ulangan ini dikenal dengan sebutan kitab perjanjian, ya, kitab perjanjian, the Book of Covenant. Lihatlah dalam Ulangan 5 ayat 1 sampai 21. Apa yang terjadi di sini yang menolong untuk menunjukkan betapa pentingnya ide dari perjanjian atau berith itu dalam kitab Ulangan. Di sini kita lihat bagaimana Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah orang Israel ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Ya, bukan dengan nenek moyang kita mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini. Kita semuanya yang masih hidup. Jadi Allah telah memberikan perjanjian kepada nenek moyang mereka, tetapi pada saat Allah berbicara kepada keturunan nenek moyang tersebut, maka itu seakan-akan Allah sedang berbicara bukan hanya kepada nenek moyang, tetapi kepada umat keturunan daripada nenek moyang tersebut. Lalu kita lihat ya, Tuhan berbicara bagaimana dia telah memberikan kepada memberikan kepada mereka perjanjian tersebut, tapi pada saat itu juga Tuhan menambahkan apa? Tuhan memberikan firman Tuhan, dikatakan ayatnya ya. Aku pada waktu itu berdiri di antara Tuhan dan kamu memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Lalu kemudian apa kita lihat ya? Lalu kita lihat dari ayat yang ke-6 sampai seterusnya ini bagaimana ke-10 firman Tuhan itu Tuhan berikan. Jangan menyembah Allah lain, jangan membuat patung, jangan sujud menyembah kepada patung tersebut dan seterusnya ya. Lalu ayat 11, jangan menyebut nama Tuhan sia-sia, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14 ya, kita sudah baca mengenai hari Sabat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita sudah pernah bahas tentang Ulangan 5, khusus ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14 ya, sampai ayatnya ke-15 bagaimana Tuhan menginginkan mereka menguduskan hari Sabat tersebut. Lalu ayat 16 berbicara tentang hukum yang ke-5, ayat 16 sampai kemudian hukum yang ke-10 di ayatnya yang ke-21. Jadi Tuhan menyatakan ada perjanjian dan juga pada saat perjanjian itu ingin dipertahankan, Tuhan memberikan ke-10 firman-Nya. Kita sudah bahas tadi malam ya, bagaimana ke-10 firman itu adalah bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada Allah kita dan kasih kita kepada sesama. Jadi itulah inti daripada Ulangan 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-21. Dan kemudian pelajaran Sekolah Sabat kita menyatakan, tidak lama sesudah bangsa Israel ditebus dari Mesir, Allah mengadakan perjanjian dengan mereka di Sinai. Sesaat sebelum mereka seharusnya akan masuk ke tanah perjanjian. Tapi tidak jadi ya. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka 40 tahun lagi ya. Jadi Tapi kemudian Kemudian sesudah sebuah perjalanan memutar-mutar selama 40 tahun, sesaat sebelum mereka kembali siap untuk masuk tanah perjanjian, yang merupakan satu bagian utama dari janji dalam perjanjian,
seperti yang dinyatakan kepada Abraham, ya, Kejadian 12 ayat 7 dan Keluaran 12 ayat 25, melalui Musa sebagai juru bicara, Tuhan kembali memberikan kepada mereka 10 perintah, 10 firman, dan ini merupakan sebuah cara untuk menekankan kembali bagaimana pentingnya bagi mereka untuk memperbarui kewajiban perjanjian mereka juga. Ya, Tuhan akan segera memenuhi perjanjian itu kepada mereka. Meskipun demikian, sekarang pada saat itu ya, mereka berkewajiban untuk menegakkan kesepakatan bersama mereka. Dan Ia, Allah, memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan Ia menuliskannya pada 2 loh batu, Ulangan 4 ayat 13. Tuhan melakukannya pada saat di Sinai, dan sekarang Dia sedang melakukannya lagi di Moab, sesaat sebelum mereka mendapatkan tanah yang dijanjikan kepada mereka, melalui janji yang dibuat kepada para bapa mereka ratusan tahun sebelumnya. Dan ini adalah sebuah manifestasi dari perjanjian kekal, everlasting covenant, yang disampaikan bahkan sebelum dunia ini ada. Sudah diberikan sebelum dunia ini ada, diberikan kepada Adam dan Hawa, diberikan kepada Nuh, diberikan kepada Abraham, umat Israel, dan kita, Israel rohani. Ellen White dalam buku Alfa dan Omega jilid 6 ayat halaman 492 katakan, sebelum dasar bumi ini diletakkan, Bapa dan Anak telah bersatu dalam suatu perjanjian untuk menebus manusia jika ia dikalahkan oleh setan, jika manusia itu jatuh ke dalam dosa oleh setan ya. Mereka telah berjabatan, Allah Bapa dan Anak telah berjabat tangan dalam janji yang penuh hikmat bahwa Kristus harus menjadi pengaku bagi umat manusia yang akan menebus umat manusia. Bacalah Ulangan 5 ayat 3. Bagaimanakah kita bisa mengartikan ayat ini? Ulangan 5 ayat 3 katakan apa? Perjanjian itu bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu. Tetapi dengan kita yang ada pada hari ini. Kita semuanya yang masih apa? Masih hidup. Jadi siapa yang masih hidup pada hari ini? Kalau bukan saudara dan saya ya. Israel rohani. Jadi perjanjian yang sama itu masih berlaku bagi kita. Nah pertanyaannya, apa yang sedang Musa sampaikan kepada mereka? Sepertinya sangat mungkin ia sedang menekankan fakta bahwa para bapa mereka yang sekarang sudah tiada dan janji-janji perjanjian indah yang dibuat kepada para bapa saat ini sedang digenapi kepada mereka. Hal ini mungkin saja merupakan cara Musa untuk membuat mereka mengetahui bahwa mereka tidak seharusnya mengacaukan perjanjian tersebut. Sama seperti yang dilakukan generasi yang lalu. Janji-janji dan berbagai kewajiban sekarang adalah milik mereka. Jadi Tuhan masih berlaku ya. Tuhan masih memberikan kita apa ya? Masih memberikan kepada kita 10 firman-Nya supaya menyatakan kasih kita kepada Allah, ya itu yang pertama dan yang terutama, dan kasih kita kepada sesama manusia. Nah, banyak manusia saat ini di dunia katakan, "Oh, kita tetap bisa mengasihi sesama. Kita bisa berhubungan baik dengan sesama. Kita bisa melakukan bertindak dengan adil kepada sesama tanpa harus mengasihi Allah." Ya Allah kita itu adalah, mana dia saat ini? Manusia-manusia modern saat ini berkata ya, mana itu Allah? Allah tidak ada. Ya, di zaman dahulu ada, saya pernah katakan ini ya, di zaman dahulu mungkin kita umat manusia pada saat sebagai manusia religius, kita yakin ada satu higher being, ada satu kuasa besar di atas kita. Tetapi bagi manusia modern, kuasa terbesar itu berada di tangan kita, bukan Allah kita, tetapi berada di dalam diri kita, di dalam keberadaan kita sendiri. Kita yang menentukan, dan kita dapat menyatakan kasih kepada sesama melalui diri kita sendiri. Ya, begitu banyak buku-buku saat ini. Ada satu buku yang saya tidak beli, terus terang. Saya tidak perlu beli. Kenapa? Karena saya sudah membaca sedikit ringkasannya ya. Saya membaca ringkasan, tapi cukup provokatif ya. Judul bukunya adalah Good Without God. Berbuat baik, melakukan kebaikan tanpa adanya apa ya? Allah. What a billion non-religious people do believe. Apa yang diyakini oleh miliaran orang-orang di dunia yang tidak percaya, tidak beragama. Yang ditulis oleh seorang humanis yang bernama Greg Epstein, dan dia adalah seorang chaplain. Bayangkan, dia adalah apa ya? Chaplain itu artinya apa ya? Guru, bukan guru, tapi penjaga kerohanian di Harvard University.
Nah, kalau Anda tahu sejarah Harvard University di Amerika Serikat ini adalah sekolah yang boleh dikatakan nomor 1 ya. Nomor 1 di Amerika. Dan pada mulanya Harvard University itu didirikan sebagai guru untuk menjadikan atau menyiapkan para pendeta. Para pendeta untuk menjadi apa? Pelayan-pelayan di gereja yang ada di Amerika Serikat ini. Tapi coba lihat, pada saat ini yang menjadi apa? Penjaga kerohanian di Harvard University, chaplainnya itu yang bernama Greg Epstein adalah seorang humanis yang tidak percaya Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan. Dia katakan, kita tidak perlu Tuhan untuk berbuat baik kepada sesama, kita tidak perlu Tuhan. Dan ini introduction, kalau Anda buka Amazon.com untuk membeli buku ini, inilah introduction ya. Epstein, dia yang menulis buku Good Without God, memberikan satu konstruktif, challenging response, jawaban yang menantang kepada mereka atau pernyataan yang mana yang merupakan inti daripada humanisme, kemanusiaan itu, yang mana positif belief intolerant. Jadi saya sedikit membaca, saya baca bab pertama pendahuluan dan bab pertama dari buku ini ya. Dikatakan bahwa lihat ini agama-agama di dunia ini semua yang berperang itu atas nama agama. Entah itu agama Kristen, entah itu agama Islam, dan lain sebagainya. Semua itu orang-orang yang percaya Tuhan, tapi mereka itu yang perang kiri, perang kanan. Ya. Masalahnya bukan bagi kita ya orang Kristen. Masalahnya bukan Tuhannya yang salah, tapi kita yang salah menjabarkan firman Tuhan. Makanya kita berperang kiri dan kanan. Radikalisme bukan hanya ada di dalam Islam, tetapi juga dapat terjadi di kalangan Kristen sekalipun. Tetapi kalau kita menuruti firman Tuhan dengan sepenuhnya, bukan sepenggal-sepenggal, maka kita akan menghidupkan satu kehidupan Kristus. Maka kita tidak perlu mendengar seperti Gandhi yang berkata, aku mau Kristus, tapi aku tidak mau orang Kristen. Tidak. Kristus dan kekristenan itu tidak bisa dipisahkan kalau kita memiliki pemahaman yang sesungguhnya. Ya. Jadi ini dikatakan oleh Greg Epstein. Dia katakan untuk memiliki apa? Toleransi kepada sesama, memiliki komunitas, moralitas sekalipun, dan kebaikan kepada sesama itu dapat kita lakukan tanpa perlu kita percaya kepada Allah, tanpa kita percaya kepada tuntunan seorang Allah. Dan inilah sekarang ini di Amerika Serikat. Jangan Anda pikir bahwa masyarakat Amerika Serikat ini walaupun secara statistik masih mayoritas beragama, tetapi sebagian masih mayoritas, tapi sebagian semakin berkembang itu apa yang disebut dengan istilah the nuns. Ya, jadi biasanya orang katakan agama mereka apa? Misalnya Protestan, ya Katolik dan lain sebagainya. Tapi sekarang untuk di survei-survei di Amerika ada kolom untuk kalau menyatakan Anda bukan apa-apa, the nuns. Nun, N-O-N-I artinya Anda tidak beragama. The nun. Dan ini the nuns ini semakin bertumbuh di Amerika. Orang-orang yang tidak mau diasosiasikan dengan agama apapun atau tidak mau diasosiasikan dengan Allah. Ini kenapa mereka pikir nggak perlu kita diri kita sendiri. Tetapi coba kita lihat, semakin lama di Amerika, saya tidak bisa bicara dengan negara lain ya. Tapi yang saya lihat di Amerika maupun yang saya saksikan sendiri di Eropa dengan kata lain, kita melihat pada saat manusia tidak lagi mengindahkan firman Tuhan, ke-10 firman Tuhan tidak lagi diindahkan. Yang kita lihat bukannya moralitas itu semakin baik seperti yang dicoba diasumsikan oleh Greg Epstein ini, tetapi seperti kita bisa baca ini bukan hanya apa yang kita dengar di Facebook atau yang kita dengar, tapi fakta demi fakta menyatakan bahwa moralitas di Amerika itu semakin menurun, ya, perceraian semakin meningkat, dan hal-hal lainnya. Ya, kalau Anda saja membandingkan keadaan di Amerika, kalau ada orang-orang yang ada di Amerika 50 tahun lalu dengan sekarang ini, lalu Anda melihat moralitas, keberadaan moral di Amerika Serikat ini, wah sudah begitu hancur-hancuran. Nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia, kalau Anda berada di Indonesia, lihat keadaan anak-anak pada zaman sekarang. Terus terang saja, bukannya saya anti terhadap mereka. Saya punya anak-anak muda juga saat ini ya. Tetapi kita lihat bagaimana setan menjelang kedatangan Yesus telah berusaha sedemikian rupa dengan berbagai cara untuk merusak moral
moral anak-anak muda kita. Kalau Anda bandingkan 50 tahun lagi kita punya game saja masih lompat-lompatan apa ya? Kayak Game Boy itu masih cuma lompat-lompatan tangga saja dan lain sebagainya. Tapi coba kita lihat sekarang dengan games-games yang ada di Amerika ini begitu hebat, tembak-menembak itu sampai darah yang bermuncrat dan lain sebagainya. Dan coba kita lihat statistik penembakan di Amerika. Semakin tahun semakin bertambah anak-anak yang saling tembak di sekolah mereka dan lain sebagainya. Jadi ini bagaimana kita mau lihat ya? Semakin orang tidak lagi beragama, semakin gereja-gereja di Amerika itu semakin ditutup, semakin mengecil dan lain sebagainya. Di tempat kami, ya di tempat kami di New Jersey, ya terus terang saja banyak gereja ditutup, banyak gereja-gereja ditutup. Tapi kenapa kami gereja Fisdak susah mendapat gereja untuk beli gereja ya? Bukan betul-betul susah, saudara-saudara. Kenapa susahnya? Kenapa? Karena gereja-gereja Kristen saat ini di New Jersey, di Middlesex County, New Jersey, itu dibeli oleh orang-orang Hindu, orang-orang dari India. Ya, orang-orang dari India dan lain sebagainya. Mereka telah merubah gereja-gereja yang ada di New Jersey itu menjadi Hindu-Hindu temple. Ya, kenapa? Karena orang-orang Kristen sudah tidak mau lagi jadi orang Kristen, tapi justru yang dari India itu ya, yang setia ya itu jadilah mereka menjadikan gereja-gereja di New Jersey itu menjadi temple. Tapi kita lihat di sini, coba kita lihat bagaimana kehidupan itu, moralitas itu semakin merosot. Nah, merosot. Saya pernah bahas waktu lalu, Anda sudah pernah lihat ini ya, tentang open marriage. Ya, jadi orang-orang yang mengatakan, wah kita nggak perlu apa, kita bisa saja menikah. Tapi kalau kita menikah, tapi kita bebas. Di dalam pernikahan kita, saya bebas. Saya walaupun sudah menikah dengan istri saya, tapi saya bebas berhubungan, bebas dengan wanita lain. Istri saya juga demikian. Dan itu semakin menjadi satu tren saat ini di Amerika. Kalau cuman istilahnya kumpul kebo, hidup tanpa menikah, it's okay. Udah banyak jamak dengan kata lain. Sudah oke bagi orang Amerika. Tapi yang lebih sudah semakin menjadi oke saat ini adalah pasangan yang menikah, tapi mereka tidak lagi terikat untuk setia satu dengan yang lain, bebas menikah, ya. Dan ini yang dikatakan oleh dalam magazine ini, ya. As our culture become more accepting of choices outside the norm, pada saat kebudayaan kita menjadi semakin menerima terhadap pilihan-pilihan yang di luar norma-norma. Jadi tadinya ada norma kalau menikah hanya satu pasangan, satu suami, satu istri, tapi sekarang nggak perlu lagi. Non-monogami, dikatakan non-monogami, yaitu pernikahan yang bukan hanya dengan pasangan yang kita harus setia dengan satu pasangan, will expand, akan apa? Akan semakin apa? Berkembang as an acceptable choices. Jadi kalau saya sudah punya istri tapi saya mau berhubungan bebas orang lain, itu pilihan yang semakin dapat diterima saat ini di Amerika Serikat. And the world will have to change as a result. Tadinya di Amerika Serikat 50 tahun lalu kalau ada hubungan gelap itu masih tabu. Tapi sekarang kebudayaan itu sudah diterima. Dan kalau kebudayaan di Amerika itu sudah diterima, maka dikatakan di sini apa? The world will have to change as a result. Dunia harus juga berubah sebagai akibat daripada kebudayaan yang sudah berubah di Amerika Serikat ini sendiri. Jadi inilah bagaimana moralitas itu apa? Jangan kamu bersinah. Firman Tuhan katakan jangan kamu bersinah. Tapi sekarang orang bilang siapa bilang? Tuhan yang bilang. Oh kita nggak percaya Tuhan. Kita nggak perlu percaya Tuhan. Ya. Jadi semakin banyak orang-orang yang menumbuhkan kebudayaan-kebudayaan di luar norma, mereka itu yang sekarang diekspos. Kenapa mereka diekspos? Karena mereka mungkin bayar dan lain sebagainya supaya suara mereka itu semakin terdengar. Supaya kalau sering kali suara mereka itu semakin terdengar, maka budaya yang mereka mau kembangkan itu akan semakin diterima. Akan semakin diterima. Tidak heran. Ini salah satu hal yang menjadi agenda dasar daripada LGBT ya. Harvey Milk, dia adalah first openly gay person to be elected to public office di California. Ini yang dia katakan ya. Rights rights ini kita punya apa? Hak-hak kita, hak-hak yang kita miliki are won hanya dapat dimenangkan oleh mereka yang suaranya kedengaran. Jadi dengan kata lain, saat ini suara yang semakin nyaring terdengar adalah, kita harus terima orang-orang yang memiliki preferensi atau pilihan seksual yang tidak lagi sesuai norma firman Tuhan. Itu suara mereka, kita jangan didiskriminasi dong, jangan kita di waktu dulu ya, atau sampai saat ini mungkin di Indonesia mungkin ya atau di Afrika dan lain sebagainya, suara yang homoseksual dan lain sebagainya itu masih dianiaya ya. Kita tentunya
seperti yang kalau kita berada dalam pihak Yesus, tentunya kita katakan kita mengasihi mereka, tetapi kita harus membenci dosa-dosa mereka. Firman Tuhan cukup jelas. Kita harus mengasihi saudara-saudari kita, keluarga kita, mungkin yang sudah memiliki pilihan-pilihan yang salah, seperti menjadi homoseksual. Kita tetap harus mengasihi mereka, dengan kasih kita harus membawa mereka, tetapi jangan kita katakan, wah, it's okay lah, kalian punya tindakan itu sudah oke, ya kita sudah terima lah, Yesus juga, Tuhan juga sudah menerima kamu. Enggak. Tuhan tidak terima, saudara. Mohon maaf, tapi bukan saya yang bilang. Firman Tuhan yang katakan. Kita tidak punya waktu untuk bahas tentang apa yang firman Tuhan katakan tentang hal tersebut. Tetapi poin saya adalah bahwa saat ini semua yang norma-norma yang tadinya dilarang oleh agama, tetapi kenapa sekarang itu semakin diterima oleh masyarakat? Oleh sebab mereka ini yang paling teriakannya itu paling apa? Paling kencang. Teriakan mereka paling kencang, oh kita didiskriminasi, lihat ini masa pendeta-pendeta ini bahkan yang mendiskriminasi kita, nggak boleh mereka itu, pendeta-pendeta itu harus tutup mulut, nggak boleh ngomong-ngomong tentang homoseksual, terima saja mereka, dan lain sebagainya. Jadi inilah menjadi agenda dasar mereka. Dan saya pernah khotbahkan tentang homoseksuality di gereja Visdak. Ada begitu banyak artikel-artikel yang saya tunjukkan bagaimana ini adalah memang merupakan agenda mereka. Supaya suara mereka terdengar, mereka harus secara lantang bikin demo ini, bikin ini, suara ini, dan lain sebagainya. Dan kalau saya sebagai seorang pendeta Advent berkhotbah misalnya tentang dosa homoseksual, maka itu, waduh, pendeta Rantong itu radikal, dia nggak boleh kita dengar dia. Hati-hati, nanti kita sue, dan lain sebagainya istilahnya ya. Istilahnya itu yang mereka katakan. Dan inilah George Orwell sampai katakan apa ya? Saat di mana penipuan universal terjadi, menyatakan kebenaran menjadi satu tindakan revolusioner. Pada saat kita masih menyatakan tentang firman Tuhan yang menyatakan jangan berzina dan lain sebagainya, atau firman Tuhan yang menentang hubungan homoseksual, maka saudara dan saya dapat dianggap sebagai orang-orang fanatik. Orang-orang yang tidak benar lagi. Kenapa? Karena kebudayaan dunia itu sudah apa? Sudah berubah. Ya, kebudayaan. Kenapa? Mereka sudah menerima hal-hal yang Allah tidak terima. Melakukan hal-hal yang Allah katakan jangan dilakukan. Tapi itulah yang dunia lakukan. Dan coba kita lihat akibatnya. Kita melihat keadaan dunia kita saat ini. Secara moralitas dan lain sebagainya semakin tidak baik. Tidak baik. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan. 10 firman Tuhan itu orang apa? Hilangkan. Dan tentu saja ya masalahnya juga banyak sebagian mayoritas Kristen. Katakan, oh kita tidak perlu lagi hukum Tuhan. Itu sudah dipalangkan. Sebenarnya masalahnya terus terang saja. Masalah itu bukan karena kita jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Mereka terima semua itu. Tetapi mereka hancurkan 10 firman hanya karena ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu saja masalahnya. Lalu mereka mulai cari ayat-ayat yang mereka pikir akan mendukung bahwa 10 firman Tuhan, 10 hukum itu tidak perlu lagi, dan lain sebagainya. Tapi sangat disayangkan, pada saat kita menghilangkan 10 hukum dari kehidupan kita, maka seperti bangsa Israel, kelemahan demi kelemahan, kesalahan demi kesalahan akan terus-menerus terulang-ulang kembali. Dan pada saat ini, saat kita berbicara tentang kebenaran, kita dianggap fanatik. Kita seakan-akan melakukan tindakan revolusioner. Dan betul Alkitab sudah katakan bahwa kebenaran akan selalu ditentang. Kenapa? 1 Korintus 2:14 katakan, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Aduh, pendeta-pendeta ini yang berkhotbah tentang ini dan itu. Anda melakukan kebodohan, itu kebodohan. Anda tidak punya pikiran yang benar dan lain sebagainya. Ini ilmu pengetahuan ini lebih dan lain sebagainya. Ya. Jadi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah karena hal itu baginya adalah suatu apa? Suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tuhan sudah menyatakan, dia menciptakan pria dan wanita. Tetapi saat ini di Amerika Serikat ini sedang berdebat hebat sekali ya, tentang hal tersebut. Karena sekarang Anda di KTP istilahnya, di ID ya, Anda bisa tulis Anda pria atau wanita atau apa, Anda tidak mau bilang, atau Anda neuter. Anda netral aja, Anda bukan pria, bukan apa, bukan wanita. Dan banyak sekarang anak-anak muda kita, anak-anak yang masih kecil di bawah 5 tahun, pada saat anak-anak itu lahir, lalu mereka bilang, "Pa, I want to be a boy."
Orang tuanya, oke, kalau kamu memang mau abortion, maka dibawalah mereka ke rumah sakit untuk apa? Reconstructive surgery, dirubahlah mereka, ya, organ-organ seksual mereka dirubahlah dari laki-laki menjadi pria, bukanlah dari laki-laki menjadi wanita, wanita menjadi apa? Menjadi pria dan lain sebagainya. Tapi ada seorang dokter, ya, kalau Anda mendengar dia punya YouTube, ya, dia lah yang banyak membuat apa? Membuat reconstructive surgery, namanya Dr. Robert Garofalo, ya. Dr. Robert Garofalo, dia yang pediatric surgeon yang biasa merubah apa ya gender. Dia orang neuter. Saya nggak tahu kalau dia ini orang beragama atau tidak, ya, tidak dikatakan. Tapi ini yang dia katakan. Kalau Anda membaca Google dia dan di YouTube, Anda bisa dengar diskusi secara langsung, atau Anda pergi ke website daripada hospital, rumah sakit di mana dia ada. Dia katakan apa? Sometimes I feel broken. Kadang-kadang saya merasa apa? Hancur. Kenapa dia rasa hancur? I'm not sure I know how to put those pieces back together. Jadi apa? Dia tidak pasti kalau dia dapat apa? Memperbaiki hal yang hancur tersebut, apa yang telah dia lakukan, ya. I feel like all of this transgender work is trying to fill gaps or repair wounds, but I'm not sure that they are repairable. Jadi ini poinnya adalah begini. Dia sering melihat anak-anak kecil sekalipun yang ingin dirubah kelamin mereka. Di Amerika sudah menjadi semakin jamak saat ini. Jadi yang laki-laki, anak laki-laki mau menjadi anak perempuan. Jadi ini Dr. Rob Garofalo ini dialah yang operasi. Dan dia pikir bahwa kalau saat dia mengoperasi mereka, dia akan memberikan kepuasan kepada anak-anak tersebut. Wah, saya sudah berubah, saya sudah betul-betul kembali seperti yang seharusnya dari saya. Saya dalam diri saya, di dalam diri saya yang sesungguhnya, saya adalah seorang gadis, seorang wanita. Dan setelah operasi, saya sudah menjadi seorang wanita. Nah, seringkali itulah yang mereka katakan, orang tuanya setujui, dan dioperasi oleh Dr. Robert Garofalo. Tapi dia katakan, pada saat setelah saya operasi sekalipun, saya tidak yakin. Saya tidak yakin kalau itulah jawaban terhadap kebutuhan mereka. Yeah. I feel like all of this transgender work is trying to fill the gaps or repair wounds. Saya pikir bahwa operasi yang saya buat ini adalah untuk menutupi kekosongan atau untuk memperbaiki luka yang ada pada anak tersebut yang saya harus operasi. But, dikatakan apa? Tetapi, I am not sure. Saya tidak pasti apa itu dapat terjadi. Jadi dengan kata lain, manusia nggak pasti. Saya mau jadi wanita atau pria. Manusia nggak pasti apakah saya harus setia dengan satu istri atau setia dengan satu laki-laki. Manusia tidak pasti karena mereka pikir pada saat mereka sebelum diadakan operasi, mereka katakan, oh, this is what I want. This is the one that will bring happiness to me. Ini yang saya mau. Ini akan memberikan kebahagiaan kepada saya. Ini apa yang saya mau rasa, apa yang saya pikir dan lain sebagainya. Caitlyn Jenner, ya Anda bisa Google siapa dia, ya. Dia katakan segala sesuatu itu dimulai dengan apa yang I feel. I want to feel as a woman. Jadi dia dari seorang olimpiade, ya, Jenner ini, ya. Dia seorang apa, ya? Atlet Amerika Serikat, tapi dia jadi laki-laki, dia menjadi apa? Menjadi perempuan. Dia pikir dia akan mendapatkan kebahagiaan dengan hal tersebut, tetapi kita harus sadari bahwa kebahagiaan yang sejati itu dapat kita peroleh hanya pada saat kita melakukan kehendak Tuhan. Bukan melakukan apa yang kita pikirkan yang menjadi cara yang terbaik untuk memenuhi kebahagiaan yang kita inginkan. Kebahagiaan itu bukan apa yang saya pikir akan memberikan kepada saya kebahagiaan tersebut. The Adventist Home, halaman 513, ya, rumah tangga Advent. Let us never lose sight of the fact. Jangan kita pernah lupakan satu fakta bahwa Yesus adalah sumber kebahagiaan yang sejati. Jesus is a wellspring of joy. He does not delight in the misery of human being. Yesus tidak apa? Tidak senang untuk melihat manusia yang tidak bahagia. Ada yang katakan, aduh pendeta, saya tidak bahagia dengan istri saya. Saya tidak bahagia dengan suami saya. Oke, jalan keluarnya apa? Ya udah, bolehkah saya kira-kira berhubungan gelap dengan orang lain, open marriage? Aduh pendeta, saya tidak bahagia sebagai laki-laki. Saya tidak berbahagia sebagai perempuan. Atau saya tidak berbahagia kalau mau menikah dengan wanita. Saya ingin menikah dengan sesama pria. Saya ingin menikah dengan sesama wanita. Kalau saya tidak menikah dengan pasangan sejenis, maka saya tidak berbahagia. Tapi di sini katakan apa? Allah tidak ingin kita berada dalam ketidakbahagiaan. Allah ingin melihat saudara dan saudari kita semua happy, berbahagia. Dan kita
kita memiliki sumber-sumber kebahagiaan yang dapat memberikan kebahagiaan itu kepada kita. Dan sumber kebahagiaan itu tidak lain apabila kita berjalan di dalam firman Tuhan. Coba kita lihat saja. Ya, hampir 2 tahun kita bersama-sama dalam ibadah. Kalau kita setia dan kalau kita memang memiliki perubahan, kalau kita rindu agar Tuhan membantu terjadi perubahan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya mungkin tidak dapat berbicara tentang Anda, tapi saya dapat berbicara tentang diri saya sendiri. Pada saat saya memimpin kebaktian ini, saya selalu ulang-ulangi ini. Dan saya akan terus ulang-ulangi. Saudara-saudara, saya yang pertama-tama bahagia bukan Anda. Ya, karena firman Tuhan yang saya bagikan ini, pertama-tama firman itu membelah diri saya terlebih dahulu. Ya, itu membelah jiwa saya, membelah diri saya. Dan pada saat saya melihat 1,5 tahun kita setiap malam beribadah, setiap hari sekitar 3-4 jam saya harus mempersiapkan bahan ini. Pertama-tama yang mendapatkan kebahagiaan dalam mempersiapkan bahan-bahan setiap malam kita berbicara itu adalah saya pribadi, saudara. Dan disinilah saya dapat menyaksikan apa yang ditulis dalam Adventist Home ini benar. Ya, sebelum ini mungkin ya saya casually, saya bersiap untuk khotbah dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak memiliki kebahagiaan seperti 1,5 tahun. Saya mohon maaf, mungkin Anda kata, kok bisa pendeta? Iya, walaupun saya pernah menjadi misionari, walaupun saya seorang pendeta, anak pendeta, cucu pendeta, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat firman Tuhan ini betul-betul menjadi bagian dalam kehidupan saya, maka kehidupan berdoa saya berubah. Setiap pagi jam 4 saya bangun berdoa. Ya. Dan ini menjadi sumber kekuatan. Bukan lagi terhadap apa? Bukan lagi terhadap seperti keadaan-keadaan terdahulu. Pada saat saya melihat firman Tuhan itu berbicara kepada kita, maka sumber kebahagiaan itu dapat menjadi bagian kita. Bukan dengan apa yang dunia tawarkan, bukan dengan apa yang kita pikirkan akan membawakan kebahagiaan. Amsal 16 ayat 25 katakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju apa? Maut. Amerika Serikat, dunia barat, ataupun di seluruh dunia saat ini, kita sedang menabur meninggalkan Tuhan. Kita pikir kita mencari kebahagiaan dengan jalan kita sendiri, cara-cara kita sendiri. Tetapi Hosea 8 ayat 7 katakan, kita saat itu yang berusaha dengan usaha kita sendiri di luar Tuhan. Kita menabur angin. Dan apa yang kita akan tuai? Pada saat kita menabur angin, Hosea 8 ayat 7 katakan, kita akan menuai puting beliung. Hati-hati. Hati-hati. Pada saat kita menolak Tuhan, ketahuilah. Pada saat kita menolak 10 firman Tuhan, 10 instruksi, 10 jalan yang Tuhan ingin bagi kita. Termasuk hari Sabat, dengan kata lain. Ya. Ini katakan apa? Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Yohanes 3, 19-21. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Kita tidak mau dari terang. Karena kita suka berbuat dosa, berbuat gelap. Makanya kejahatan waktu gelap-gelapan. Kita berhubungan gelap dengan orang lain bukan di terang hari. Di siang hari gelap-gelap ya. Kenapa? Karena di dalam terang perbuatan-perbuatan jahat itu kelihatan, tapi di dalam kegelapan itu tidak nampak. Ya. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saya berdoa kiranya kita selalu akan datang kepada terang. Kenapa? Karena Tuhan ingin bagi saudara dan saya untuk berbahagia. Dia sudah memberikan ke-10 firman-Nya. Bukan supaya kita itu akan terkekang atau tidak merdeka. Tetapi justru melalui firman-Nya kita menjadi umat-umat Tuhan yang merdeka. Yang memiliki kebahagiaan yang sejati. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.